Oke, ada kabar besar nih buat para advertiser Meta. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas perubahan fundamental di Meta Ads untuk tahun 2026. Info ini didapat dari bocoran seorang eksekutif Meta. Yuk, kita langsung bedah. Nah, sebelum kita lanjut, biar jelas dulu ya sumber informasinya, ini bukan info kaleng-kaleng. Ini datang langsung dari seorang eksekutif di Meta yang kemudian dibagikan oleh praktisi pemasaran properti digital, Daeng Masiga. Jadi, ini benar-benar kesempatan langka buat kita ngintip masa depan Meta Ads. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama perubahan besarnya, yaitu si Andromeda. Terus, kita masuk ke 3 aturan main yang baru. Gimana struktur kampanyenya, gimana cara nargetin audiens, dan kenapa konten jadi raja. Terakhir, kita rangkum semuanya. Kita mulai dari yang paling fundamental. Jantung dari semua perubahan ini adalah algoritma baru yang namanya Andromeda. Anggap aja ini adalah otak baru yang ngatur semua iklan di Meta, dan cara kerjanya, wah, beda total dari yang kita kenal sekarang. Dulu kan kita yang nyuapin metadata. Kita kasih tahu, Meta tolong cariin orang umur segini, gendernya ini, lokasinya di sini, minatnya ini. Nah sekarang kebalik, kita cukup kasih lihat konten kita, dan biarkan Meta yang cari. Konten kayak gini cocoknya buat siapa ya? Jadi, gampangnya gini, anggap aja Andromeda itu kayak biro jodoh super canggih. Tugasnya bukan cuma nyebarin konten, tapi menjodohkan konten iklan kita dengan orang yang paling pas. Dia bakal baca sinyal dari konten kita buat nemuin apa yang kita sebut audiens berbasis konten. Nah, karena otaknya baru, aturan mainnya juga baru. Kita mulai dari aturan pertama, yaitu soal struktur kampanye. Gimana sih cara kita nyusun kampanye di era Andromeda ini? Lupakan deh cara lama bikin puluhan kampanye yang ribet. Sekarang kalau kita bikin terlalu banyak kampanye, yang ada iklan kita malah saling sikut di belakang. Mereka bakal bersaing satu sama lain dan ujung-ujungnya biaya iklan kita jadi makin mahal. Salah satu contoh struktur yang disaranin itu model 115. Satu kampanye, satu ad set dengan 5 materi iklan yang beda. Tapi ingat ya, ini cuma salah satu contoh buat mulai. Kuncinya adalah menyederhanakan jumlah kampanyenya. Kalau mau punya beberapa ad set buat ngetes audiens, itu masih boleh banget. Nah, ini dia intinya. Fokus kita sekarang harus geser. Bukan lagi pusing mikirin cara bikin struktur kampanye yang rumit, tapi gimana caranya kita bisa produksi lebih banyak konten yang berkualitas. Oke, aturan kampanye udah. Sekarang, gimana soal audiens? Nah, ini mungkin bakal bikin kaget sebagian dari kita, karena aturannya sekarang berbalik 180 derajat. Intinya, Meta tuh kayak bilang ke kita, udah santai aja, AI kami ini udah pinter banget, biarin dia yang kerja cariin audiens, tugas kamu cuma satu, bikin konten yang bagus, dengan sinyal yang jelas. Kita disuruh percaya sama mesinnya. Kenapa kok malah harus luas? Logikanya gini, dengan audiens yang luas, kita ngasih Andromeda kolam ikan yang besar banget, jadi dia lebih leluasa buat mancing orang yang paling pas. Kalau kita persempit kolamnya dari awal, AI-nya malah jadi susah gerak. Dan ini membawa kita ke aturan main yang ketiga, dan jujur, ini yang paling krusial dari semuanya. Konten. Kalau AI-nya bekerja berdasarkan konten, ya berarti berhasil atau gagalnya iklan kita sekarang ada di tangan konten itu sendiri. Jadi, setiap konten yang kita buat itu ngirim sinyal ke Andromeda. Tapi, apa sih bedanya sinyal yang kuat sama sinyal yang lemah? Yuk, kita lihat contohnya biar kebayang. Coba lihat bedanya. Di kiri, cuma gambar sepatu. Udah gitu aja. Ini sinyalnya lemah. AI-nya bingung ini sepatu buat siapa. Beda banget sama yang di kanan. Ada gambar orang lagi lari pakai sepatu itu, ditambah ada teks dan konteks soal performa dan kenyamanan. Nah ini sinyal kuat. AI-nya langsung ngerti, oh ini buat pelari. Konten di era baru ini juga bakal lebih cepat basi. Jadi kita perlu strategi buat nyegerinnya. Caranya, jangan ganti semua iklan sekaligus. Mulai aja dulu dengan katakanlah 5 materi iklan. Nanti kalau performanya mulai turun, baru tambahin konten baru sedikit-sedikit, sekitar 20% aja. Ini biar kampanyenya tetap jalan optimal dan nggak perlu ngulang fase belajar dari nol lagi. Dan inilah prinsip barunya di medan perang iklan Meta. Sekarang, konten yang kreatif benar-benar bisa ngalahin budget iklan yang gede. Jadi kalau kita nggak bisa menang dari sisi budget, kita wajib menang dari sisi kreativitas. Oke, banyak banget ya informasinya. Tenang, kita bakal rangkum poin-poin paling penting yang harus kamu ingat dan bawa pulang dari sini. Ini dia playbooknya. 1. Sekarang ini soal permainan konten, bukan lagi identitas. 2. Sederhanakan kampanye, tapi perbanyak variasi konten. 3. Pakai audiens yang luas, percaya aja sama AI. Dan yang terakhir, 4. Bikin konten dengan sinyal kuat yang terdiri dari gambar, teks, dan konteks. Jadi, kami mau tinggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Kalau nanti iklan kita performanya jelek, apa kita bakal langsung nyalahin budget?
Atau kita bakal ngaca dan nanya, apa konten gue yang kurang kuat? Waktunya ubah fokus. Terima kasih sudah menyimak.